Jangan sampai teman-teman langsung tiba-tiba down dan menganggap dunia sudah berakhir. Jangan ya teman-teman. Karena kegagalan dalam proses seleksi itu adalah hal yang sangat biasa. Namun jangan juga, tentunya kita semua juga tidak pengen kalau gagal itu terus-menerus. Jadi sudah gagal ini, gagal itu, gagal, dan nggak pernah berhasil. Tentunya saya dan juga teman-teman tidak mau mengalami hal tersebut. Welcome to Suara Kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman dalam kondisi sehat walafiat semuanya. Jika dalam video-video sebelumnya saya banyak sharing kepada teman-teman tips dan trik agar teman-teman dapat dengan mudah lolos dalam proses seleksi atau dalam proses rekrutmen di perusahaan, maka dalam kesempatan kali ini saya akan coba sharing sesuatu yang berbeda. Saya akan coba sharing mengenai satu hal yang cukup banyak sebenarnya dipertanyakan oleh para pencari kerja. Mungkin juga salah satunya adalah teman-teman, yaitu pertanyaan, kenapa saya bisa gagal? Untuk menjawab pertanyaan ini, maka sebenarnya kita harus bisa mengetahui penyebab-penyebab dari kegagalan itu bisa terjadi. Perlu teman-teman ketahui bahwasanya kegagalan dalam proses seleksi, bahkan dalam kehidupan secara umum ya, itu sangat biasa terjadi. Jadi, ketika teman-teman mengalami sebuah kegagalan dalam proses seleksi melamar pekerjaan di sebuah perusahaan, jangan sampai teman-teman langsung tiba-tiba down dan menganggap dunia sudah berakhir. Jangan ya teman-teman. Karena kegagalan dalam proses seleksi itu adalah hal yang sangat biasa. Namun jangan juga, tentunya kita semua juga tidak pengen kalau gagal itu terus-menerus. Jadi sudah gagal ini, gagal itu, gagal, dan nggak pernah berhasil. Tentunya saya dan juga teman-teman tidak mau mengalami hal tersebut. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah melakukan evaluasi. Jadi ketika teman-teman gagal, lakukan evaluasi. Apa yang dievaluasi? Pertama adalah teman-teman harus cari tahu apa penyebab kegagalan teman-teman. Kalau teman-teman sudah tahu penyebabnya, maka akan dengan sangat mudah teman-teman melakukan evaluasi atau melakukan perbaikan. Oh, hal ini yang harus saya perbaiki. Oh, hal ini yang harus saya tingkatkan. Akhirnya, kegagalan itu tidak terjadi lagi dan teman-teman bisa berhasil atau sukses, khususnya dalam proses seleksi atau dalam proses rekrutmen teman-teman. Nah, jika kita bicara terkait penyebab kegagalan, maka saya lebih senang menjelaskannya berdasarkan urutan dalam proses seleksi. Dalam tahapan screening, ada 3 penyebab kegagalan yang sering terjadi, teman-teman. Penyebab kegagalan pertama adalah posisi yang teman-teman lamar adalah posisi yang tidak dibutuhkan oleh perusahaan. Contohnya, perusahaan sedang membutuhkan tenaga penjualan, tapi teman-teman malah melamar posisi tenaga administrasi. Otomatis, teman-teman akan gagal dalam proses screening karena yang teman-teman lamar tidak sesuai dengan posisi yang dibutuhkan. Mungkin hal ini terkesan, loh kok bisa seperti itu ya? Tapi nyatanya ini sering terjadi teman-teman. Saya sangat sering menemukan para pencari kerja ngelamar pekerjaan-pekerjaan seperti posisi admin, posisi teller, posisi customer service. Padahal setahu saya, perusahaan saya saat ini tidak membutuhkan posisi tersebut. Yang dibutuhkan adalah posisi-posisi yang lain. Kemudian penyebab kegagalan kedua dalam proses tahapan screening adalah teman-teman tidak memenuhi kualifikasi atau persyaratan awal yang dipersyaratkan oleh perusahaan. Makanya sangat penting bagi teman-teman untuk mengetahui atau mempelajari apa sih kualifikasi atau persyaratan dari posisi yang teman-teman hendak lamar. Kemarin juga sudah saya sharing, sempat saya singgung di video saya sebelumnya mengenai cara mendapatkan informasi lowongan kerja. Selain teman-teman dapatkan posisi apa yang dibutuhkan dalam informasi-informasi atau sumber-sumber informasi lowongan kerja, teman-teman juga pelajari apa nih kualifikasinya, apa persyaratannya. Jangan sampai teman-teman sudah baca nih di kualifikasinya dipersyaratkan untuk melamar posisi A, diwajibkan merupakan lulusan dari S1 akuntansi misal. Ternyata teman-teman S1 pertanian tetap memaksakan diri untuk melamar. Tentunya teman-teman akan besar kemungkinannya untuk digagalkan atau tidak lolos dalam proses screening tersebut. Atau juga misal dalam proses ini dipersyaratkan pria, ternyata teman-teman wanita tapi mencoba memberanikan diri untuk melamar posisi tersebut, maka otomatis teman-teman juga akan gagal. Jadi pelajari baik-baik kualifikasi dan persyaratannya. Jika memenuhi semuanya, silahkan lamar. Jika tidak memenuhi dan syarat-syarat itu adalah wajib dipenuhi, maka otomatis saran saya, daripada teman-teman gagal, mending cari lamaran-lamaran lain yang lebih sesuai dengan kualifikasi teman-teman. Kemudian penyebab kegagalan ketiga yang biasanya saya temukan dalam proses screening adalah seperti saya singgung dalam video saya sebelumnya, yaitu adalah
CV teman-teman yang kurang menarik. Saya juga sempat contohkan di video sebelumnya bahwasanya bayangkan perusahaan hanya membutuhkan 1 karyawan, sedangkan yang melamar pekerjaan di posisi tersebut di perusahaan itu ada sekitar 100 orang. Dari 100 pelamar kerja, perusahaan pastinya hanya memilih CV-CV yang menarik bagi mereka. Bisa jadi teman-teman gagal hanya gara-gara CV teman-teman tidak menarik. Bukan tidak menarik karena isinya tidak bagus, mungkin saja hanya sekedar tampilannya tidak bagus atau foto teman-teman kurang menarik, langsung teman-teman dipinggirkan. Jadi pastikan CV teman-teman menarik sehingga teman-teman tidak gagal dalam proses screening. Jadi tadi ada 3 ya. Pertama, posisi yang teman-teman lamar tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang kedua, teman-teman tidak memenuhi kualifikasi dan persyaratan dari posisi yang teman-teman lamar tersebut. Dan yang ketiga, CV teman-teman kurang menarik. 3 hal ini biasanya menyebabkan teman-teman gagal dalam proses screening. Dalam tahapan kedua, yaitu tahapan psikotes, jika kita bertanya, kenapa sih saya bisa gagal psikotes? Jawabannya 1, teman-teman. Hanya 1 jawabannya. Yaitu teman-teman, nilai hasil psikotesnya tidak memenuhi standar nilai yang telah ditentukan oleh perusahaan. Iya, jadi penyebab kegagalannya adalah nilai teman-teman belum memenuhi. Tapi, kabar bahagianya teman-teman, kalau bicara psikotes, seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, bahwasanya psikotes ini bisa dipelajari teman-teman. Jadi misal teman-teman saat ini nilainya jelek nih, teman-teman pelajari aja jenis soal yang sama, dan ketika teman-teman diujikan soal yang sama, saya yakin nilai teman-teman bisa lebih tinggi. Artinya apa? Psikotes ini pun bisa dievaluasi. Jadi jangan kalau teman-teman gagal psikotes langsung down, langsung waduh gimana lagi nih ya. Nah, jadi jangan langsung putus asa, karena sebenarnya psikotes bisa dipelajari. Tips triknya sudah saya jelaskan cukup detail di penjelasan di video saya sebelumnya. Silahkan dicek aja. Nah, kalau psikotes itu ya teman-teman. Kita lanjut sekarang ke tahapan selanjutnya, yaitu tahapan interview. Nah, tahapan interview ini cukup kompleks teman-teman, karena penyebab kegagalannya pun sangat beragam. Bahkan mungkin poin-poin yang nanti saya sampaikan bisa jadi tidak mewakili penyebab kegagalan yang teman-teman alami di dalam proses interview ini. Namun, saya coba rangkum beberapa penyebab kegagalan dalam interview itu ada beberapa poin. Pertama, poin halo effect. Halo effect ini kalau di video saya sebelumnya saya jelaskan dalam materi first impression. Halo effect atau first impression atau kesan pertama itu biasanya akan sangat menentukan teman-teman gagal atau enggak. Dan biasanya juga jadi penyebab kegagalan interview teman-teman. Nah, contoh nih, teman-teman datang interview. Penampilan teman-teman kurang menarik, pakaian teman-teman tidak rapi, kemudian mungkin gaya teman-teman kurang sopan. Bisa jadi loh teman-teman gagal interview hanya gara-gara posisi duduk. Bisa jadi loh teman-teman gagal interview hanya gara-gara salah posisi salaman. Bisa jadi teman-teman gagal interview hanya gara-gara lupa pakai minyak rambut. Itu bisa saja terjadi teman-teman. Nah, saya rangkum biasanya ya first impression ini yang perlu teman-teman perhatikan. Detailnya bisa lihat di video saya sebelumnya. Kemudian, penyebab kegagalan interview selanjutnya adalah teman-teman tidak konsisten antara data yang ada di CV teman-teman dengan data yang teman-teman sampaikan atau informasi yang teman-teman sampaikan dalam proses interview itu berbeda. Artinya, teman-teman pengisian CV-nya tidak benar, tidak sesuai dengan real yang teman-teman alami. Nah, jangan sampai hal ini terjadi, karena ketika hal ini terjadi, maka teman-teman akan diberi label teman-teman berbohong. Dan ketika teman-teman dinyatakan dilabelin seperti itu, maka otomatis teman-teman akan sangat besar peluangnya untuk dinyatakan gagal dalam proses interview. Kemudian, kalau bicara interview lagi, saya senang melihatnya sesuai video yang saya sharingkan kemarin. Lihat dan perhatikan tujuan dari interview itu dilakukan. Kalau tujuan interview itu untuk melihat kecocokan teman-teman dengan pekerjaan teman-teman, maka biasanya di situ penyebab kegagalannya. Teman-teman melakukan interview untuk menjadi seorang CS. Tapi teman-teman menunjukkan profil sebagai admin, bukan sebagai CS. Atau teman-teman pengen melamar sebagai HRD, tapi teman-teman menampilkan profil atau diri teman-teman dalam proses interview sebagai seorang marketer, maka otomatis teman-teman besar peluangnya untuk dinyatakan gagal, karena teman-teman mempresentasikan diri teman-teman tidak sesuai dengan posisi yang teman-teman lamar. Atau selanjutnya penyebab interview gagal adalah teman-teman tidak cocok dengan budaya organisasi yang
Ada. Jadi budaya organisasi atau budaya perusahaan yang teman-teman lamar harus teman-teman cari tahu dulu agar teman-teman bisa menyocokkan. Hal ini pun sudah saya kupas tuntas di video saya sebelumnya. Begitupun dengan kecocokan teman-teman dengan calon atasan. Meskipun kecocokan ini cenderung subjektif, namun biasanya sangat menentukan apakah teman-teman dinyatakan gagal interview atau enggak. Jadi kalau sudah bicara konteks interview, ada hal-hal yang bisa kita kelola, ada hal-hal yang memang tidak bisa kita atau di luar lingkaran pengaruh kita. Jadi teman-teman fokus aja ke lingkaran pengaruh teman-teman agar bisa berhasil nih dalam proses interview. Lingkaran pengaruh teman-teman adalah ya mungkin pertama grooming atau first impression teman-teman, penampilan, gaya bicara, kemudian attitude dan sebagainya, itu teman-teman pastikan semuanya positif. Kemudian ya jangan sampai berbohong, ini kan lingkaran pengaruh teman-teman. Tapi kalau sudah bicara kecocokan dengan atasan, itu semuanya biarkan kembalikan ke perusahaan yang menentukan. Jadi kalau teman-teman gagal interview, jangan langsung down ya teman-teman, karena bisa jadi teman-teman gagal di sini tapi berhasil di perusahaan lain. Kenapa? Karena teman-teman memang nggak cocok di budaya perusahaan A, tapi cocok dengan budaya perusahaan B. Oke ya. Kemudian selanjutnya, di tahapan selanjutnya, biasanya setelah interview adalah tahapan terakhir, yaitu medical check up. Dalam tahapan medical check up ini, kenapa biasanya gagal ya? Sebenarnya cuma satu juga penyebabnya, sama seperti psikotes. Penyebab kegagalannya adalah karena teman-teman tidak sehat. Nah, jadi pencari kerja atau teman-teman pun yang saat ini sedang melamar pekerjaan, usahakan posisi teman-teman, kesehatan teman-teman terjaga. Bahkan di kondisi COVID saat ini, beberapa perusahaan mempersyaratkan pencari kerja itu harus rapid test dulu. Bahkan ada beberapa perusahaan mewajibkan swab dulu. Nah, artinya saat ini teman-teman ya tetap jaga kesehatan, jaga pola makan, agar teman-teman juga ketika nanti misalnya sudah lolos tahap A, tahap B, tahap C, tiba-tiba tahap terakhir, tahap medical check up malah nggak lolos hanya gara-gara pola makan. Jadi kesehatan teman-teman juga silakan teman-teman jaga agar teman-teman tidak gagal dalam tahapan ini. Itu kurang lebih penyebab-penyebab kegagalan dalam proses rekrutmen. Mungkin sebagian penjelasan saya ada yang mewakili kondisi yang pernah teman-teman alami. Jadi mungkin teman-teman pernah gagal, oh kayaknya itu deh penyebabnya. Jadi setelah menonton video ini, teman-teman menemukan titik-titik terang, oh di sini poin yang saya harus perbaiki. Karena teman-teman seperti tadi saya sampaikan, kegagalan itu adalah hal biasa. Namun jangan sampai kegagalan ini terus terjadi tanpa ada evaluasi dari teman-teman. Jadi silakan yuk kita lihat lagi kepada diri kita apa penyebab kegagalan teman-teman, kemudian lakukan perbaikan sehingga teman-teman ketika melamar pekerjaan atau mengikuti proses seleksi, peluang teman-teman untuk diterima di perusahaan tersebut lebih besar. Itu aja yang saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Salam sukses, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.